Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Shalom. Selamat jumpa lagi di ibadah minggu hari ini. Sambil berdiri kita pujikan bersama pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Kita masuk rumahnya dan seterusnya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada-Nya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, dan Roh Kudus yang membarui serta menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Kita pujikan bersama seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihiku dan seterusnya. Seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk cara Tuhan mengasihiku. Keluarga yang mengaku dosa. Saudara-saudara, keluarga kita hidup oleh karena Tuhan yang telah menyatukannya. Namun, kita sering menghadapi masalah yang membuat kita kurang merasa bahagia dan dihantui berbagai cobaan. Marilah kita memohon belas kasihan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepada-Nya. Sambil kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat 120 ayatnya yang pertama. Allah Bapa
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengarkanlah apa yang disampaikan Tuhan. Ya Tuhan, Allah kami tunduk di hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan dan dosa kami. Ampunilah kami atas kealpaan, kekeliruan terhadap kekudusan rumah tangga yang Engkau bentuk ini. Kita pujikan lagi pelengkap Kidung Jemaat nomor 120 ayat 2. Kita pujikan lagi pelengkap Kidung Jemaat 120 ayat 3. Roh Kudus Engkau penghibur kekal, dan seterusnya. Karena kita telah mengaku dosa dengan sungguh di hadapan Tuhan, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita pujikan lagi pelengkap Kidung Jemaat 258 ayat 1. Ku ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Sebagai kesiapan kita untuk mendengarkan petunjuk hidup baru sekaligus melakukannya, saudara-saudara dijemput berdiri. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya
sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Kita pujikan bersama pelengkap Kidung Jemaat 282 ayat 2. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu dan hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Tiba saatnya di Dominggu hari Tuhan ini kita akan mendengarkan bacaan Alkitab yang diambil dari Perjanjian Lama, Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Tentu sebelum mendengarkan bacaan ini kita akan berdoa. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca dan mendengar pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kejadian 45 ayat yang pertama dan berakhir pada ayatnya yang ke-15. Namun mendahulunya marilah kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus firman yang hidup, di saat ini Tuhan kami hendak membaca dan mendengar kebenaran firman-Mu. Tetapi selaku orang-orang yang penuh kekurangan, kelemahan, serta keterbatasan, kami tidak mampu, kami tidak sanggup untuk mengartikan firman yang hendak kami baca dan kami dengar di saat ini. Untuk itu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mohon kepadamu, curahkanlah roh-Mu yang suci dan kudus ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dapat kami mengerti, dapat kami hayati, dan dapat kami perlakukan itu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman, bersabda bagi kami Tuhan, kami siap mendengar apa kata firman-Mu. Amin. Kejadian 45 ayat pertama dan berakhir pada ayat yang ke-15. Jemaat perempuan akan membacakan Kejadian 45 ayat 1 sampai 7 dan jemaat pria membacakan ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Di bawah judul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah dia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, "Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu.
Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau. Sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin, bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di segala Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan bagi kita di hari Minggu ini. Bagi saudara-saudara, Tuhan memberkati. Kita sambut dengan lagu Haleluya, Haleluya, Haleluya. Saudara-saudara yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga adalah bahagian integral dari sebuah masyarakat. Dan di dalam keluarga banyak hal terungkap, tersingkap, dan dijelaskan untuk menjadi kebahagiaan tersendiri. Apabila di dalam keluarga itu orang bisa saling mengasihi, mendengarkan, memperhatikan, dan memberi perhatian satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang kita kasihi, apabila seseorang anggota keluarga berada jauh, entah pergi merantau di kota besar karena studi atau karena pekerjaan, maka keluarga yang lainnya pasti saling merindukan. Apalagi ketika di tengah-tengah kehidupan ini ada terjadi yang sakit, apalagi di tengah-tengah pandemi corona yang melanda, dan ada kalau anggota keluarga yang tinggal di kota yang terpisah, betapa mencemaskan keluarga yang ada di kampung halaman. Hal seperti itu dialami oleh Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara yang lainnya tinggal di kampung halaman mereka di Kanaan. Dan Yusuf yang oleh karena terjadi persaingan antara adik dan kakak, oleh karena terjadi rasa iri di antara adik dan kakak, lalu dia berada di Mesir. Dia di Mesir seorang diri, dan dia sangat merindukan kehidupan dalam sebuah keluarga yang harmonis. Dan oleh karena itu tidak heran bacaan kita ayat 1 mengatakan, Yusuf menyuruh, dia meminta para pelayannya, para ajudannya untuk menyingkir. Sebab ia akan melakukan percakapan personal, percakapan pribadi, percakapan adik kakak, percakapan sebagai orang basudara. Ia menanggalkan pakaian kebesarannya sebagai seorang pejabat, dan dia duduk dengan adik dan kakaknya dalam sebuah keharmonisan hidup. Ayat yang berikut dikatakan air mata tumpah. Air mata itu bukan air mata kebencian. Air mata itu adalah air mata kerinduan untuk berjumpa dengan orang-orang yang sudah lama
ia tinggalkan. Air mata itu mungkin sebuah air mata kebanggaan bahwa anak yang dibuang, anak yang dijual, kini justru menjadi berkat bagi orang yang menjualnya. Saudara-saudara, ia menunjukkan rasa belas kasihnya yang luar biasa. Kendati pun dia diperlakukan tidak adil, ia dijual kepada pedagang-pedagang Midian. Kemudian pedagang-pedagang Midian menjualnya kepada pedagang-pedagang Mesir. Tetapi ia justru menunjukkan rasa belas kasihnya. Ia menunjukkan cintanya kepada saudara-saudaranya, adik kakaknya yang datang dengan penuh penyesalan. Orang yang biasanya melakukan kesalahan, mereka takut. Kalau orang yang tidak melakukan kesalahan atau orang benar, mereka tidak takut. Sebab kebenarannya yang akan membela dia. Tetapi kalau orang yang melakukan kesalahan, ia takut setengah mati. Ia rasa menyesal. Bahkan saudara-saudara Yusuf itu sangat menyesal. Sebab mereka berjumpa dengan orang yang sudah mereka jual. Orang itu bukan orang lain. Orang itu adalah saudara mereka. Saudara sekandung mereka yang mereka jual kepada pedagang. Mereka berbohong. Berbohong kepada orang tuanya ketika ditanya. Seolah-olah dia dicabik. Dia dihancurkan oleh binatang buas. Saudara-saudara, Yusuf ketika di Mesir, dia tidak bernama Yusuf. Namanya menjadi Safnat Paneah. Tapi ketika berjumpa dengan adik kakaknya, untuk meyakinkan mereka, ia katakan, "Akulah Yusuf." Diikuti dengan penjelasan, "Akulah Yusuf saudaramu." Saudara-saudara, apabila seseorang yang kita hianati, apabila seseorang yang kita rendahkan, kita jual, sudah lama dan kemudian kita tidak kenal, dan dia menunjukkan jati dirinya kemudian dan dalam kapasitas sebagai seorang pejabat, pasti gemetarlah saudara-saudaranya itu. Mereka menyesali segala dosa dan perbuatan mereka yang menjualnya. Mereka berpikir, saudaranya ini bisa menyusahkan mereka. Tapi kenyataan berbeda. Yusuf memanggil mereka, "Mari, dekat-dekat." Mungkin saja pada waktu itu Yusuf tidak mau untuk membongkar latar belakang kehidupannya dan hal-hal yang merupakan hal-hal personal, tidak dibicarakan di luar kaum keluarga. Dia panggil, "Mari dekat-dekat." Itu artinya semboleh orang lain dengar. Ketompong urusan-urusan keluarga, urusan-urusan rumah tangga, semboleh orang lain dengar. Itu pendekatan Yusuf. Pendekatan masyarakat kekinian beda. Hal-hal yang ada di dalam lubuk hati yang paling dalam tidak dibisikkan kepada kaum keluarga, tapi dibisikin kepada komunitas, ditulis sebagai status, dan bisa saja status-status itu lalu menimbulkan polemik karena orang banyak multitafsir.
Yang seharusnya kalau ada kedapatan saudaranya itu salah, mari kita pakai cara Yusuf. Mari dekat-dekat panggil dia, lalu bisi-bisi for dia. Bilang tado-tado, jangan orang lain dengar, jangan orang lain lihat. Kalau dia salah, tagur dia. Supaya dia tahu bahwa beta ini salah. Yusuf bilang for dia saudara-saudara, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri, karena segala sesuatu yang sudah terjadi itu dalam ruang lingkup pengetahuan Tuhan. Beta datang di Mesir supaya beta bisa jadi berkat for orang di Mesir, tapi beta bisa menjadi berkat juga untuk keluarga anak-anak Yakub. Menyangkut orang Israel, itu adalah urusan Tuhan, sebab Tuhan punya umat. Saudara-saudara, Allah seringkali bekerja melalui hal-hal yang bertolak belakang dengan pemikiran kita. Allah bertolak belakang dalam cara pandang kita. Kita melihat bahwa persoalan iri hati dan persaingan di antara adik dan kakak, di antara sesama umat, menjadi ancaman yang menghancurkan manusia. Tetapi cara ini dipakai oleh Tuhan untuk membawa Yusuf kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Ini terbukti bahwa Tuhan punya banyak cara untuk mendatangkan kesejahteraan bagi umat manusia. Tuhan punya banyak cara melalui peristiwa-peristiwa yang sementara kita hadapi dan kita alami. Peristiwa corona pasti akan berlalu. Tiada angin yang bertiup terus-menerus. Pada waktunya ada ketenangan. Lautan tidak harus selalu bergelora. Pada waktunya juga harus ada tenang. Langit tidak selamanya harus mendung dan hitam. Langit pada waktunya akan berwarna biru dan cerah. Kita, umatnya, pasti akan mengalami hal yang luar biasa dengan pencobaan-pencobaan yang sementara kita hadapi. Tapi ingat saja, Tuhan punya cara. Melalui Yusuf kita belajar hal yang tidak menyenangkan pada waktunya berbuah manis. Hal yang tidak dibayangkan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara, hari ini kita belajar mesti ada sesuatu di hati bisikin kepada keluarga. Kita di rumah bilang baik-baik kepada anak-anak, bilang kepada suami dan istri, kepada tetangga. Semperlu bataria. Jangan melegitimasi kebenaran dengan kekerasan. Bilanglah secara lembut dan pelan. Kalau Roh Kudus berkenan memimpin kita dengan cinta kasih, akan berbuah kebaikan. Saudara, jalanilah hidup di tengah-tengah keluarga ini sambil mengasihi satu dengan yang lain, karena Tuhan bermaksud memelihara sebuah keutuhan keluarga dan menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita di hari ini. Amin. Marilah kita masuki saat teduh. Saat teduh selesai. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berdiri. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang tertinggal di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, aku turun dari dalam mati, naik ke surga, terus ke kanan Allah
Saudara, mari kita hampiri Tuhan dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah kami yang hidup di kesempatan Dominggu hari Tuhan ini, kami mengucap syukur atas tindakan Tuhan yang nyata di hidup kami, atas kebaikan dan kemurahan-Mu yang terfakta di hidup ini sampai dengan detik ini. Hari ini kami berdoa dan menyerahkan seluruh totalitas kehidupan kami bagi keluarga kecil kami yang tetap dilindungi dan diberkati Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati papa dan mama serta anak-anak dalam setiap rumah tangga kami. Kami juga harus mendoakan mereka yang sementara terpapar wabah corona dan yang telah dipulihkan. Kiranya kasih dan karunia-Mu menyertai kami. Roh-Mu yang hadir bagaikan angin akan hadir di segala tempat dan memberikan kesejukan dan ketenangan. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami khususnya dalam mengatasi keadaan yang terburuk akibat dari dampak wabah penyakit yang susah pulih. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Tuhan pulihkan dengan cara-Mu, bukan dengan cara banyak orang. Tetapi kami percaya kalau Tuhan mau, maka Tuhan akan menunjukkan orang-orang terpilih untuk menemukan obatnya yang pada waktunya bisa mengobati dunia ini. Kalau Tuhan bisa memilih Yusuf, maka Tuhan akan memilih orang-orang terbaik, salah satu orang terbaik di dunia ini, siapapun dia, untuk menemukan kebaikan dan diberikan kepada semua orang. Hari ini kami berdoa bagi tenaga dokter, para medis, relawan yang bekerja dengan resiko tinggi tertular. Mereka meninggalkan orang-orang yang dikasihi untuk membantu sesamanya. Tuhan berkenan memberkati dan merahmati mereka, menjauhkan mereka dari berbagai hal yang terburuk. Tapi Tuhan dengan Roh-Mu, Tuhan nyatakan kebaikan-Mu kepada semua orang yang juga memberikan persembahan hidup mereka demi kemanusiaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, jadilah kehendak-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja dan jemaat-jemaat yang bertumbuh di tengah-tengah pergumulan dunia yang sementara sakit, khususnya karena pandemi corona yang melanda seluruh dunia. Gereja-gereja harus tetap tumbuh dan berkembang di tengah-tengah tekanan penderitaan ini. Mereka harus menjadi seperti Yusuf yang kendati pun mengalami tekanan yang luar biasa, tetapi hidup dan menjadi berkat untuk sesama. Kami mohon kepadamu kiranya gereja-gereja di Gereja Protestan Maluku dan jemaat-jemaatnya bisa melakukan kebaikan bagi sesama, dan terutama jemaat kategorial Polri, baik Sinar Kasih, Dian Kasih, maupun Teratai Kasih dan Bukit Kasih, bisa menjadi bagian berkat bagi dunia ini. Tuhan memberi kami para polisi tindakan-tindakan yang nyata tetapi sangat manusiawi untuk menertibkan warga yang tidak tertib dan menegakkan kebenaran serta keadilan bagi dunia. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, warga jemaat kami yang tersebar mulai dari Suli, Putumuri, Paso, Negeri Lama, Lateri, Rumah Tiga, Garam Panjang, Skip, Batu Meja, Perigi Lima, mereka yang ada di Kuda Mati, di Kampung Kolam, di Benteng, maupun di tempat-tempat lain yang tidak sempat kami sebutkan satu demi satu. Tetapi penyertaan Tuhan lebih sempurna untuk mereka. Biarlah penyertaan-Mu yang secara paripurna itu menyertai seluruh warga gereja kami, dimanapun mereka berada dan sedang dalam perjalanan atau tugas, baik yang ada di Leksula, mereka yang sementara berada di Kairatu, mereka yang sementara di Aru Kepulauan Tanimbar, maupun yang ada di tempat-tempat yang tidak sempat kami sebutkan, tapi Roh Kudus menjamah mereka dimanapun mereka berada. Kami tahu Tuhan, bahwa doa kami mengiringi setiap kebaikan yang Tuhan berikan, tapi juga kelemahan dan dosa kami. Kami mohon Tuhan ampuni dan berikanlah kepada kami hati yang baru, supaya di minggu yang baru ini kami menjalani hidup sebagai orang-orang suruhan-Mu. Di dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga,
Dan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya memberikan kesempatan kepada vokal grup Kairos untuk memuji Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu. Kami akan mempersembahkan sebuah pujian yang berjudul Bapa Kau Setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Saudara-saudara jemaat disilakan berdiri, dan sambil berdiri kita pujikan bersama pelengkap Kidung Jemaat 131 ayat 3. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, dan seterusnya. Saudara-saudara, ibadah yang kita lakukan akan segera usai. Namun ibadah yang sejati nampak dalam hidup sebagai keluarga Allah yang rukun, harmonis, penuh sukacita dan rela berbagi dengan sesama. Juga peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, kini terimalah janji berkat Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Majelis Jemaat Katedral Polri menyampaikan selamat berhari Minggu. Selamat menunaikan tugas dan panggilan serta tanggung jawab kemanusiaan dan kepada dunia. Lakukanlah tugas dan panggilanmu dengan tidak bersungut, tetapi dengan sukacita, sebab di sanalah ada berkat tersendiri bagi Anda dan keluargamu.